Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang menjadi harapan kita, rencana kita Allah kabulkan, Allah mudahkan semuanya. Biridillah wa bihajati bisyafaati rasul binati sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga dengan doa yang tadi kita panjatkan Allah kabulkan apa yang menjadi harapan dan rencana kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya, pada pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu terkait dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Tentunya saya yakin kalian semua sudah belajar terkait dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dari berbagai macam sumber ataupun literatur yang sudah kalian pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini yuk kita bahas terlebih dahulu yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, di mana diskusi ini dilakukan dengan diskusi kelompok, ya, dan vector comment, yaitu peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, menunjukkan sikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam, serta meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, kemudian kalian saya minta nantinya untuk melakukan pengamatan pada video ini yang nanti akan saya putarkan, dan saya minta untuk masing-masing dari kalian, saya minta untuk membuat kelompok pada nanti, yaitu untuk melakukan pengamatan responsif terkait dengan video kaitannya dengan materi ini. Selanjutnya kita pahami terlebih dahulu yaitu terkait dengan pengertian, ya. Kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, strategi dalam rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, yaitu strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Sebab-sebab memerlukan strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia, yang pertama kita lihat yaitu agar dakwah Islam dapat berjalan secara lancar dan damai. Yang kedua, agar tujuan dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, agar ajaran Islam menjadi bentuk amaliyah umat manusia yang bersifat rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat yaitu agar umat Islam dapat menerima ajaran Islam dengan senang hati. Nah, adapun macam-macam strategi dalam strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia bisa kita lihat. Yang pertama melalui jalur yaitu perdagangan. Ya, pada tahap awal ini yaitu saluran yang dipergunakan dalam proses islamisasi Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negara-negara bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Dan yang kedua, strategi yang kedua yaitu adalah strategi melalui perkawinan. Nah, dari aspek ekonomi perdagangan yaitu di mana para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar Muslim.
Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para istri yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja tanpa adanya upacara ataupun ritual yang rumit lainnya. Di mana dari hal tadi kita bisa pahami bahwa Islam itu sangat mudah dalam penyebarannya, yang bisa diterima oleh masyarakat ataupun penduduk-penduduk di pribumi Indonesia. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu adalah strategi melalui pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan yang mana baik dari segi jumlah maupun mutunya. Strategi yang keempat yaitu adalah strategi tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjadikan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menerima ajaran tersebut. Selanjutnya yaitu adalah dengan kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam mengentaskan wayang. Selain wayang, bentuk kesenian lain yang dijadikan media Islamisasi adalah sastra hikayat, seperti babat, kemudian dan sebagainya. Kemudian seni arsitektur seperti melihat pada bentuk-bentuk masjid peninggalan para ulama ataupun wali songo, dan seni ukir yang banyak terdapat di kediaman atau di masjid-masjid peninggalan para wali. Lalu strategi yang keenam yaitu melalui strategi politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menunjukkan kerajaan non-Islam baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Adapun prinsip-prinsip strategi dakwah dalam perkembangan Islam di Indonesia bisa kita lihat. Ya, pertama yaitu adalah tidak ada pemaksaan ataupun tidak memaksa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, kita lihat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Yang artinya Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakan mereka. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa, tahu kami bersalah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Berilah maaf kepada kami, ampunlah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong, maka tolonglah kami. Dan kami berharap
terlindung dari golongan orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 280. Dan yang kedua adalah menunjukkan kebenaran yang hakiki. Bisa kita lihat dari Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaq. Yang artinya, dan katakanlah badan itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang kafir biarkanlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka, lalu minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling menyesirkan atau yang paling menyedihkan. Al-Kahfi ayat 20. Selanjutnya adalah teladan, di mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang berharap Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah SWT dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat yaitu keseimbangan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqi fi ma ataqallahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kami, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya adalah hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu menghargai jasa para pahlawan muslimin yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Yang kedua, meneladani sikap dan perilaku para dai pada masa permulaan masuknya Islam yang mendepankan cara damai. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan semua aktivitas dalam kehidupan atau dalam hidup yaitu saking tingginya kalau dia jalan lewatan di kelas tuh jalannya tuh gede. Hanya Bapak yang ketiga yaitu menjadikan sebuah aktivitas dalam hidup yaitu dalam pernikahan, perdagangan, dan lain-lain sebagai sarana dakwah. Yang keempat, berusaha menjadi dai yang mukhlis, ikhlas tanpa mengukur jerih payah dalam berdakwah dengan penghasilan. Dan yang kelima, berusaha menjadi dai yang pantas diteladani oleh umat, khusus generasi muda. Dan yang terakhir, tetap membangun optimisme dengan bekerja keras untuk meraih kembali kejayaan Islam. Sampai di sini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Sekian dari saya, silakan dilanjutkan dengan menyaksikan video yang akan saya tampilkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.